Halo Tania, halo Andra. Halo. Jam berapa tadi pulang sekolahnya? Aku belum sekolah. Tania belum sekolah. Jam 11. Belum, masih libur. 11. Oh, Tania masih libur. Andra udah masuk ya. Kita sambil tunggu yang lain dulu ya. Oke. Ini semuanya sendiri nggak ada orang tidur. Tania Oke. masuk sekolahnya kapan? Nanti hari Senin. Oh, Senin depan ya. Iya, Oke. Kalau Andra mulai masuknya Senin kemarin ini kan? hari Selasa. Oh, Selasa. Oh, Selasa gitu. ini udah masuk kok. Berarti hari ini belajar apa aja Andra di sekolah pelajarannya? Kayak masih berkenalan sama guru. Terus tuh kemarin hari kedua tuh kayak tebak-tebakan sama guru. Begitu. Jadi belum mulai masuk ke pelajaran ya. Belum. Masih pulang jam 11. Harusnya nanti kalau misalkan udah normal lagi jam berapa berarti pulangnya? Jam 2. Jam 2. Wah, oke oke oke, lumayan siang ya, hampir sore gitu ya. Kalau aku 30 menit sebelum Anda. Jam setengah dua dong berarti. Iya, 30 menit sebelum Andra. Oke. Sebentar, sebentar. Kakak coba inget-inget. Andra lagi masuk kelas 3 kan? Iya, Kalau Tania mau masuk kelas 2 bukan? Yes, oke, 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 oke. hari ini sedikit banget ya. Iya, nih sepi nih. Mungkin karena lagi udah masuk sekolah kali Tania. Iya, capek kali ya kalau udah mulai masuk sekolah. Nggak apa-apa. Kemarin capek habis coding. Oh iya, kemarin codingnya presentasi ya kayak katanya. Iya, ya. Gimana tuh presentasinya? Seru dong. Seru. Tania masih ada beberapa yang kelewat, nggak? Emang presentasi proyeknya beda-beda apa gimana tuh? Sama. Oh sama ya. Oke oke oke. Karena karena suka bolong-bolong ikut kelasnya. Oh gitu. Makanya kadang ada langkah yang terlewat gitu ya. Iya. Hmm, iya iya. Gak apa-apa kalau kita hari ini kelasnya private juga kita bisa lebih banyak belajar lebih detail berarti sesuai dengan pengalamannya Tania dan Andra. Harinya yang manga sama yang public speaking ini ditukar ya harinya. Iya, jadi kalau nggak salah manga itu besok ya sore atau Oh, nggak kapan? ikut manga, Kak. Oh nggak ikut. Ya aku juga kurang tahu sih. Tapi kan kita biasanya Saya hari ikut. Jumat. Mm-mm. Saya ikutnya Mm-mm. Inggris Mm-mm. ini sama coding. Oh, ya 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 ya. Tania ikut manga nggak? Hah? Tania ikut Manga. kelas manga nggak? Manga itu apa? Yang menggambar Ikut. karakter-karakter komik Ikut. Jepang? Ikut ya? Bisa sih bikin komik sendiri. Wih, Andra bisa bikin komik sendiri nih. Manga. Boleh, boleh, boleh. Biasanya kan kalau nulis bikin komik kan berarti nggak cuma gambarnya ya, tapi juga kemampuan nulis ceritanya tuh, Andra. Berarti kalau Andra udah punya bakat nulis cerita nih, kapan-kapan bisa nyoba lomba-lomba storytelling, Andra. Nah, aku malu. Malu? Nggak apa-apa tahu, dicoba aja. Ah, Anda Seru-seru. pernah ikutnya lomba ini, lomba renang. Oh, lomba renang. Andra emang suka renang. Hobinya renang. Oh, Kan hobinya ada renang. after school renang dari sekolah. Oke, 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 oke. Tiap hari apa itu, Andra? Kamis. Hmm, Hari ini. hari ini dong. Oh iya, bener juga, Tania. Tapi belum ini. Belum Belum Kamis. mulai. Mungkin minggu depan ya. Kayak pelajarannya juga baru mulai minggu depan kan? Pulangnya biasanya jam 4 kalau hari Kamis. Wah, full day gitu ya.
Oh, udah. Jadi tidur lebih cepat malamnya. Oh gitu. Capek. Kalau Tania hobinya apa Tania? Hobinya membantu mama masak. Ah, Masak, masak. Tania punya bantu Iya, masak. aku kan suka Masak. minta bantu. Masak air. Masak air kalau Andra. Enggak lah. Bisa masak apa? Tania bisa bantu. Biasanya suka bantu mama masak apa Tania? Masak telur. Masak telur. Tania yang ngapain Telur. telurnya? Yang mecahin telurnya. Tania bisa mecahin telur. Enggak. Bebas ya. Bisa, tapi kadang-kadang kalau misalnya masih kurang gitu, jadi masih kurang bisa gitu, jadi kadang suka dilemak. Oh gitu. Wah, masuk dong kulit telurnya. Iya, terus udah gitu. Kadang juga kocok telur. Oh, jadi Tania pintar ngacak telurnya ya. Mungkin Telur dadar ya. masuknya pas mecahin telurnya teh gak sengaja masuk ke dalam mangkok. Iya, gitu. Nggak apa-apa kan bisa diambil-ambilin pakai garpu. Oke, udah 15 lebih 5. Nggak apa-apa, gengs. Kita mulai saja kelas yang ini. Mungkin kita cuma bertiga. It's okay. Ah, kakak akan share dulu PPT-nya. It's. Fix. Huhuhu. Public speaking class. Public speaking class, ya. Yes, part 4. Part Part 4. 4. Yes, ini adalah pertemuan keempat kita, sekaligus pertemuan terakhir kita di sini. Ada Hana, hai Hana. Hana masih ingat. Hai Kak Bila. Halo, kamu baru pulang sekolah ya kayaknya masih pakai seragam. Iya. Iya Kak. Ya ampun, makasih ya sudah datang meskipun capek-capek nih pulang sekolah. Hari ini kita kelasnya akan lebih nyantai kok Belajar Hana. sama boneka. Thank you ya sudah datang. Boneka Oke, belanja. ini Tania dan Andra semuanya membawa teman mereka masing-masing. Hana juga kalau mau membawa temannya ke sini juga boleh. Teman ini, teman-teman berwarna-warninya ini. Nanti kita ada sesi memperkenalkan teman-temannya ini ya, boleh ya. Tapi seperti biasa, kita biasanya ngapain Relaksasi. dulu? Relaksasi. Sekarang di ini kakak banyak hatinya. Biasanya Gimana? enggak. Share screen-nya. Banyak Iya, hati. banyak hatinya. Saya kakak sayang sama kalian, makanya banyak hatinya. Oke, teman-teman masih ingat kita relaksasi untuk apa? Untuk apa? Ada yang ingat? Ngapain kita relaksasi? Ya, Biar apa, biar Andra? fresh. Biar apa? Enggak, Nggak apa-apa. Nggak biar boleh takut fresh. salah di sini. Kita coba. Biar apa, Andra tadi? Biar fresh. Biar fresh. Sini aja, Pikirannya Pak. fresh. Jernih. Bisa fokus gitu ya, Andra. Itu bener kok. Salah satu tujuan kita melakukan relaksasi adalah supaya pikiran kita dan hati kita bisa berfokus pada apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Gitu. Thank you, Andra. Kalau Hana masih inget nggak, kita biasanya latihan relaksasi untuk apa? Untuk tidak grogi. Supaya nggak grogi. Bener, Hana. Kita latihan relaksasi supaya nggak grogi. Jadi nanti kita latihan Saya tidak bareng-bareng. grogi. Agar nanti saat belajar bisa terasa tenang. Bisa tenang. Nah, juga nih ditambahin sama Tania. Selain supaya nggak grogi, kayak kata Hana tadi, kita juga melakukan relaksasi supaya merasa tenang ya, Tania. Ini semua jawabannya benar, teman-teman. Kita lakukan relaksasi supaya kita bisa lebih tenang dan kita bisa memfokuskan pikiran kita pada apa yang akan kita kerjakan saat ini, gitu. Sebentar, kayaknya internetku ngadet sedikit. Oke, kalau gitu aku boleh minta tolong teman-teman untuk duduk yang nyaman dulu. Pastikan posisinya nyaman, duduknya. Boleh sambil melihat, fokus hanya melihat ke layar dulu.
Sambil duduk yang nyaman ya, kita coba lakukan latihan relaksasi. Seperti biasa kita akan melakukan pernapasan beruang. Imagine that you are a bear who is woken up after resting for Coba months sekarang at a time. teman-teman bayangkan dirinya adalah seekor beruang yang baru terbangun dari hibernasi. First, Pasti kita pengen stretch your stretching body dulu ya. Boleh diangkat tangannya high as far as you can ke and atas breathe dan ke in fresh air. samping. Sambil menghirup As nafas if you just dalam-dalam. and step out to feel the warmth of the space. Boleh. As you Turun dulu breathe out, tangannya. you're going to growl and make bear claws with your hand. Nanti membuang nafasnya bisa sambil membentuk Let's try it cakar together. beruang. Kita tarik Breathe nafas And stretch as sambil far mengangkat and tangan wide as dan you men-stretch can. tangan. Hold your breath. Tahan dulu, Breathe out with a lalu growl. buang dengan mengerang. Make bear claws with your hand. Dede, apa ini kamar mandi, Dede? Lagi diangkat nafasnya, ditahan dulu And nafasnya. stretch as far as you can. Di stretch dulu tangannya, Hold it. ditahan. Breathe out Lalu a growl. dibuang dengan One more time. satu kali lagi kita coba ambil nafas ya. Stretch as far Ambil as you nafas can. sambil mengangkat tangan dan di stretch tangannya, ditahan. Lalu Breathe out and buang. growl. Make bear claws with your hand. Sip. Terima kasih teman-teman. Nanti lain kali teman-teman juga bisa mempraktikkan ini kalau lagi mau public speaking, kalau mau lagi presentasi di depan kelas, atau mungkin presentasi di kelas kursus-kursus lainnya. Misalkan teman-teman yang deg-degan, grogi, takut salah, boleh lakukan latihan relaksasi ini dulu. Kalau oke, aku boleh minta satu jempolnya di depan hidung? Yes, thank you. Andra, oke? Jempolnya mana Andra? Ada banyak ternyata jempolnya Andra. Oke, Andra, sip. Terima kasih ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mereview, kita akan mengulas lagi apa yang kita sudah pelajarin di pertemuan pertama, Ayo, review. kedua, dan ketiga. Yes, ayo review. Oke. Nah, kita akan mulai dengan tebak-tebakan dulu. Boleh, ini? karena kita Kenapa cuma nangis berempat balik di sini. belakang? Hana dan Tania menyalakan mic-nya juga nggak apa-apa. Kita ngobrol aja di Zoom kali Ini kenapa kayak lagi nangis hatinya? Iyalah, ini hatinya kayak lagi nangis ya. Oke, boleh nggak? Ada yang mau menebak ini katanya apa? Ada 4 huruf. Maknanya adalah tinggi atau rendahnya suara ketika berbicara. Kita sudah bahas ini di pertemuan kedua. Ada yang ingat ini apa? Yes, Tania? Nada. Nada. Apakah betul? Ada yang mau nebak lagi selain Tania? Nada. Nada. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Loh, ternyata tidak ada jawabannya. Mana ini jawabannya? Tapi jawabannya adalah betul. Ini jawabannya nada. Jadi kita boleh tepuk 3 kali untuk Tania. Sip, thank you Tania. Nada adalah tinggi atau rendahnya suara ketika berbicara. Oh, di sini sama Anda. Kita next dulu tapi ya. Berikutnya, ini juga dari pertemuan kedua. Kita berbicara tentang, kita membahas kecepatan berbicara. Ini disebut apa? Coba. Yes, Andra. Tempo. Tempo. Betul sekali. Kita tepuk tangan 3 kali untuk Andra. Sip. Thank you, Andra. Ini adalah tempo. Kecepatan berbicara. Kalau tadi tinggi rendahnya suara saat berbicara namanya apa? Nada. Oh, Hana bikin jawaban yang berbeda tuh tadi. Hana jawabannya apa tadi, Hana? Intonasi. Oh, intonasi. Sebentar. Boleh ditahan dulu.
Nanti kita akan bahas perbedaannya ya. Ini apa nih teman-teman? Apa tuh? Hati. Hati ini, nah kata lainnya apa? Kalau kakak, apa? Love. Love. Itu lainnya lagi apa? Kalau love itu bahasa Indonesianya apa coba? Love. Suka. Selain suka, selain hati, Suka. Cinta. cinta. Oke, berarti kalau C-nya dihapus, jadi tinggal apa? C-nya dihapus, Cinta, A-nya diganti C-nya sama dihapus. O. Cinta. Tapi C nggak usah pakai C-nya. Berarti tinggal apa dong? Into. Into? Into. Into apa? Intonasi. Intonasi. Nasi. Ini tadi yang Makan disebut nasi. sama Hana ya. Kita ngomongin intonasi. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan antara nada dan intonasi? Sebelum kita Betul. kasih ya, kita kasih ini dulu. Itu tidak Nada dan intonasi. Ada yang tahu nggak perbedaannya nada dan intonasi apa? Nggak ya, nggak apa-apa. Kakak juga sering kebingungan. Ini emang ada bedanya ya nada dan intonasi. Tapi biasanya kita ngomongin nada kalau kita hanya ngomongin tentang tinggi atau rendahnya suara. Tapi kalau kita ngomongin variasi, jadi misal nih, kakak sekarang lagi ngomong, itu kan naik turun ya nadanya. Berarti kalau kita ngomongin naik turunnya, itu kita lagi ngomongin intonasi. Gitu. Tapi kalau kita sedang ngomong misalkan nadanya naik terus, itu berarti kita kalau lagi ngomongin nada. Tapi kalau gimana nada itu berubah-ubah, itu kita lagi ngomongin intonasi. Gitu teman-teman. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Coba ditebak, ini artinya apa? Itu kartu. Mhm, Diilangin K sama U. Kartu. mhm. K. Kartu. Kartu. Ini kan Ada yang memanggil bantuan ini ya kayaknya ya boleh. artikus. T sama S-nya dihilangin. Artikus. Artikus hampir teman-teman hampir. Artikulasi. Yes, artikulasi benar. Kita boleh tepuk tangan 3 kali. Artikulasi. Oke, ada yang ingat artikulasi itu artinya apa? Kita bahas ini bareng sama tempo, nada, dan intonasi. Jadi contohnya artikulasi nih, misalkan kakak, kuku kaki kak, kuku kaki kakak, kaku kaku. Kaki kakak, kaku. Kuku kaki kakak, kaku kaku. Artikulasi itu kita lagi ngomongin tentang kejelasan pelafalan. Jadi ini kadang kan kita kalau ngomong, mungkin teman-teman masih punya teman yang kalau ngomong suka ketutup gitu mulutnya ya. Jadi kita agak susah mendengar dia lagi ngomong apa. Itu artinya artikulasi dia masih kurang baik gitu. Jadi kalau kita ngomong artikulasi yang baik itu seperti apa? Artinya mulut kita, bibir kita, bahkan keseluruhan area mulut ini membentuk pelafalan yang benar. Ya. Artikulasi. Aku boleh minta A. Kalau A berarti mulutnya harus gimana? A. Kalau I gimana I? I. Kalau mulutnya harus gimana kalau U? Gitu ya. Kalau harus gimana mulutnya E? E. E. Kalau O. Nah, ini artikulasi gitu, teman-teman. Oke. Tadi kita sudah mereview. Nah, sebelum kita ke slide berikutnya ya, tadi kita udah ngomongin tempo, nada,
artikulasi, terus juga intonasi. Ada yang masih ingat nggak? Kenapa sih kalau kita melakukan public speaking, kita harus memperhatikan 4 aspek ini? Ada yang masih ingat? Kira-kira kenapa? Kira-kira nih, kalau misalkan kakak tempo ngomongnya terlalu cepet, nih misalkan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang tempo, artikulasi, nada, dan intonasi. Empat ini kita pelajari supaya bla 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 bla. Kira-kira teman-teman bisa menangkap nggak apa yang kakak sampaikan? Enggak. Enggak, Kecepatan. cepetan ngomongnya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomong di depan orang lain, kita perlu menjaga tempo supaya orang lain bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Tapi Iya. kalau misalkan kakak ngomongnya lambat banget kayak jadi hari ini Kayak kita buang-buang. akan kira-kira gimana perasaan teman-teman kalau kakak ngomongnya kayak gitu temponya Udah jelas. bosan nggak jelas gitu ya Kelamaan. kelamaan gitu Ini kayak membuang-buang waktu. betul membuang-buang waktu jadi kita perlu perhatikan supaya temponya tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat yes oke. Nah, kalau misalkan artikulasi, tadi kita udah ngomong juga kaitannya dengan kejelasan pelafalan gitu ya. Apa artinya? Artinya, Sudah, tadi kita sudah bahas ya, artikulasi artinya apa. Nah, public speaking, teman-teman kita juga pernah bahas di pertemuan pertama, kakak ingat. Gimana perasaan kita kalau melakukan public speaking. Waktu itu suka ada yang cerita ya, kalau misalkan public speaking, takut salah, takut diejek gitu ya. Nah, inilah kenapa kita juga perlu mengingat untuk banyak latihan gitu ya sebelum melakukan public speaking dan juga mengambil nafas termasuk juga berlatih melakukan relaksasi gitu. Nah, mungkin sebelum ke situ kakak pengen minta cerita nih. Selama liburan kemarin, kita coba praktikkan ya. Kita coba latihan public speaking kecil-kecilan nih audiensnya cuman kita berempat. Tapi kalau kita anggap nih lagi latihan di sekolah ditanyain, liburan 3 minggu kemarin ngapain aja? Boleh nggak aku minta dari Hana dulu bercerita. Hana, liburan kemarin apa saja yang dilakukan Hana? jalan-jalan, em, ke, ke tempat makan, terus berenang. Berenang. Jadi aktivitas Hana selama liburan ada 3. Jalan-jalan, makan di restoran, ke tempat makan, dan berenang. Gitu ya Hana. Nah, mungkin kan kalau misalkan teman-teman di kelas ditanyanya nggak cuman apa aja yang dilakukan, tapi disuruh bercerita gitu misalkan. Oh, coba ceritakan apa yang kalian lakukan selama liburan sekolah gitu. Coba aku boleh minta Tania, nih Tania udah on mic nih. Tania mau menceritakan apa yang dilakukan selama liburan sekolah? Jalan-jalan ke hotel, makan di restoran, berenang sama bermain di bandara. Bermain di Kalian bandara. sekalian jemput nenek. Tania juga melakukan beberapa aktivitas nih tadi katanya. Tania jalan-jalan ke hotel, terus juga jemput nenek di bandara gitu ya. Nenek Eh, lagi pulang ke kampung. Nenek lagi pulang ke kampung. Oh, maksudnya nenek lagi datang ke rumah Tania atau Tania yang datang ke rumah nenek? Enggak, maksudnya nenek pulang ke rumah asalnya. Oh, kalau nenek udah balik ke rumah asalnya gitu ya. Ya terus balik lagi. Oh, terus balik lagi. Makanya Tania bolak-balik ke bandara gitu ya. Iya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman di kelas
misalkan disuruh maju nih ke depan kelas, mungkin kan nggak akan se-casual atau santai yang kita lakukan sekarang ya. Mungkin disuruh maju ke kelas dan disuruh menceritakan di depan teman-teman kelas apa yang dilakukan selama liburan. Nah, nanti kalau teman-teman deg-degan, berarti teman-teman harus ngapain? Andrea akan ngapain dulu kalau misalkan disuruh maju cerita ke depan kelas? Realisasi. Baca bismillah Baca bismillah, yes. sambil ambil nafas yang dalam. Ambil nafas yang dalam. That's very nice. Betul, Anda? Relaksi. Kenapa Tania? Relaksasi. Yes, relaksasi. Jadi latihan pernafasan itu juga bisa teman-teman lakukan kalau deg-degan, grogi sebelum public speaking. Nah, kita bahas juga yang di pertemuan kita, pertemuan ketiga nih. Waktu itu kita membahas tentang bahasa tubuh. Ada yang masih ingat? Coba aku gilir satu-satu ya, tapi sebutinnya satu aja ya per orang. Aku mulai dari Hana dulu, boleh? Apa contoh bahasa tubuh, Hana? Bahasa tubuh itu kayak bikin arti kata yang kita baca. Coba, kalau tubuh Hana yang mana? Yang mana yang kita bilang tubuh itu yang mana, Hana? Ini Yes, semuanya. semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti kalau kita ngomongin bahasa tubuh, kita ngomongin gerakan, gitu ya? Iya. Yes, gitu. Jadi kita ketika ngomongin bahasa tubuh, kita sedang bicara tentang bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu dengan tubuh kita. Nih, misalkan kakak sekarang lagi ngomong, tapi kakak ngomongnya kan nggak cuma pakai mulut ya, kakak juga menggerakkan tangan nih. Nah, tangan ini, gerakan tangan kakak yang kakak gunakan untuk menekankan apa yang kakak sampaikan, ini juga termasuk dari bahasa tubuh. Apa? Ada yang ingat mungkin contoh lain dari bahasa tubuh apa? Nih, clue-nya di sini nih. Apa yang lagi kakak lakukan sekarang? Ngeliat kamera gitu ya. Kayak teman-teman juga apalagi pada ngeliat kamera gitu ya. Itu contohnya kalau kita lagi public speaking, salah satu bahasa tubuh lain yang perlu kita perhatikan adalah kontak mata. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kita bisa memperhatikan penampilan. Teman-teman mungkin pakai kostum. Atau kontak mata, gerakan tangan, ini namanya gestur. Dan juga ekspresi wajah. Gitu ya. Boleh minta ekspresinya kalau lagi happy gimana? Kalau lagi seneng? Oke, kalau lagi takut gimana lagi takut? Lagi takut gimana ekspresinya kalau lagi takut? Kalau lagi sedih gimana ekspresinya kalau lagi sedih? Oke, kalau lagi marah? Yes. Ini semua adalah bagian dari bahasa tubuh. Oke? Jadi mengerti ya? Oke. Nah, kita juga kemarin sempat latihan menyusun naskah pidato. Di sini kemarin Hana udah sempat submit ya, udah sempat kirim, Andra juga udah sempat kirim. Terima kasih. Tania, kalau misalkan masih libur, masih mau kirim boleh ya, Tania. Tapi tidak ada. Kenapa? Lupa. Lupa nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan Tania ingat, boleh dikirim ya. Jadi kita sebelum menyusun naskah pidato, kita perlu menentukan topik dan mencari bahan. Menyusun. Ada yang ingat nggak kerangka pidato isinya apa aja? Ada yang masih ingat? Mungkin Andrea atau Hana yang kemarin udah nyoba. Pidato kira-kira diawali dengan apa dulu? Pembukaan. Yes, pembukaan. Lalu tengahnya itu apanya namanya, Andra?
Isi Isi. Kalau belakangnya buntutnya, penutup. yes, penutup. Ada pembuka, isi, dan penutup. Kalau pembuka, kita bisa membuka pidato dengan pertanyaan, dengan fakta, juga dengan cerita gitu ya. Isi bisa dikembangkan dari ide pokok, dan penutupnya juga sama. Bisa pakai pertanyaan, bisa dengan pernyataan, bisa juga dengan cerita, ataupun quote, kutipan gitu ya. Sip. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan latihan melakukan pidato impromptu. Ada yang udah pernah tahu impromptu itu apa? Belum. Belum pernah tahu? Impromptu artinya adalah improvisasi ya, jadi instan di tempat gitu. Misalkan nanti di kelas Tania mungkin diminta, Tania coba maju ke kelas dan ceritakan, berikan pidato tentang cita-cita kamu gitu. Ini namanya adalah pidato impromptu. Artinya mungkin Tania nggak akan punya waktu untuk mempersiapkan, tapi diminta untuk maju dan menceritakan cita-cita Tania itu apa gitu ya. Ini adalah pidato yang dilakukan mendadak. Boleh aku minta Andra untuk bacain? Pidato impromptu. Pidato yang dilakukan mendadak. Persiapan sedikit atau tidak ada. Nah, aku ada yang punya pengalaman nggak? Misalkan ditunjuk sama gurunya atau diminta untuk menyampaikan sesuatu secara mendadak. Ada yang mau cerita? Yes, Tania mau cerita? Kadang-kadang pas aku pengen disuruh doa pagi, aku terasa deg-degan karena tiba-tiba aja disuruh doa pagi. Oh gitu. Jadi doa paginya itu gantian yang memimpin Tania. Iya, di sekolah. Oke oke oke. Jadi Tania pernah tiba-tiba ditunjuk gitu ya, suruh mimpin doa pagi. Terus Tania deg-degan. Tapi apa yang Tania lakukan ketika Tania deg-degan itu? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Gimana tuh caranya menenangkan dirinya? Deg-degan, jadi tapi jalannya jangan lari-lari gitu biar gak tambah deg-degan. Nah, itu tipnya bagus banget Tania. Jadi kalau kita lagi deg-degan, jangan tambah lari-lari atau melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat gitu ya. Karena detak jantungnya jadi lebih cepat ya Tania. Bener banget, bener banget. Oke, thank you Tania sudah sharing pengalamannya. Kita boleh tepuk tangan 2 kali buat Tania? Tip. Aku boleh minta Hana? Hana pernah disuruh maju ke kelas dan cerita, punya pengalaman seperti itu mungkin? Aku pernah maju ke depan, terus ngemimpin barisan. Aku teh merasa deg-degan, takut ngomongnya salah. Waktu itu Hana diminta untuk memimpin teman-temannya ya, berarti masih inget nggak berapa orang teman-temannya yang waktu itu harus Hana pimpin? 20. 20. Jadi Hana diminta untuk maju memimpin barisan 20 orang gitu ya Hana? Kalau aku lebih banyak. Oh, Tania juga pernah waktu itu pengalamannya lebih banyak lagi ya. 22. Oke. Nah, waktu itu Hana perasaannya deg-degan dan takut salah gitu ya Hana. Apa yang Hana lakukan waktu ngerasa deg-degan dan ketakutan akan melakukan kesalahan ini? Pas istirahat, aku memimpin barisannya. Hmm. Mm-mm. Terus aku teh takut salah, takut diejekin, takut dibully. Hmm.
Takut salah, takut diejek, dan takut dibully ini adalah ketakutan-ketakutan yang wajar ya. Gimana terus Hana? Gak dibully tapi hanya diajakin doang. Oh, tapi ada yang ngejekin ya, gitu. Terus perasaan Hana waktu diejek gimana? Ada yang bilang temen aku pas perempuannya udah masuk ke kelas kan suka yang memimpin barisannya di belakang, yang di paling belakang masuk ya, jadinya ada yang ngejekin duluan. Oke, oke, oke. Ya pasti rasanya nggak enak banget ya Hana, karena ada yang ngejekin kayak gitu. Kakak ngerti, kakak ngerti. Iya teman-teman. Memang kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Kita nggak tahu kapan teman kita akan mengejek kita, apakah teman kita akan ngata-ngatain kita gitu ya, atau ngebully kita kalau kita melakukan public speaking. Tapi teman-teman mengejek dan membuli itu boleh atau enggak? Enggak. Nggak boleh. Enggak. Jadi kita tidak boleh melakukan itu ke orang lain. Karena kalau misalkan itu dilakukan ke kita, kita akan sakit hati kan? Perasaannya nggak akan nyaman kan? Ya. Jadi kita nggak boleh ngelakuin itu ke orang lain ya. Oke. Terima kasih ya Hana sudah mau membagikan pengalaman itu, walaupun pengalaman itu pasti tidak mengenakan. Thank you Hana. Kalau Andra, Sama-sama, Kak. kalau Andra pengalamannya gimana? Lagi di kelas disuruh Mm-mm, menceritakan tentang sesuatu gitu, mm-mm, terus disuruh dipilih satu orang, milih sendiri, tapi mm. nggak ada yang mau, jadi Andra mengalah saja sendiri duluan. Oke. Terus setelah itu Andra menceritakan tentang apa? Bukan menceritakan sih, kayak lagi nyanyi, latihan gitu. Nyanyi ya? Ya. Nyanyi, oke. Waktu itu perasaannya Andra gimana waktu diminta untuk nyanyi kayak gitu? Hanya ada beberapa kali salah. Hmm, ada beberapa kali salah. Apa yang terjadi ketika Andra melakukan kesalahan itu? Paling, dan waktu itu diledek sama laki-laki. Diledekin ya. Oke, kira-kira dimarahin nggak sama gurunya waktu bikin Enggak. kesalahan? Enggak, kan ya. Cuman teman-temannya aja yang nakal, yang ledekin gitu ya, Andra. Dan pasti perasaannya nggak enak ya, Andra, waktu diledekin. Ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Kayak yang disampaikan Andra tadi, kalau kita melakukan tampil di depan umum, melakukan performance, mau itu public speaking, nyanyi, nari, atau apapun itu, akan selalu ada kemungkinan salah. Makanya penting juga untuk menenangkan diri, kita nggak mengharapkan kesempurnaan. Kesalahan pasti terjadi, tapi yang paling penting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut. Gitu ya. Nggak apa-apa, kali ini kita akan coba belajar gimana caranya kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik kalau yang mendadak-mendadak ini sifatnya adalah pidato. Nih, sorry. Oke. Nah, sebelumnya kita pernah share ya bahwa dalam melakukan pidato, kita bisa membuka suatu pidato dengan pertanyaan, memulainya dengan pertanyaan. Aku boleh minta eh, Hana untuk membaca kalimat keduanya yang ini? Oke, Kak. Tips dan trik. Oh, yang ini Hana, maaf. Kakak ya, kurang ini ya. Yang ini, yang isi. Oke. Isi penjelasan mengenai hal-hal penting atau menarik penutup kesimpulan
Bulan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Yes. Thank you, Hana. Jadi kalau misalkan kita bikin pidato, kita bisa mulai dengan pertanyaan, lalu diisi dengan penjelasan mengenai hal-hal penting atau menarik, dan kita tutup dengan kesimpulan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Gitu. Nah, kita coba berlatih sedikit ya. Kita akan punya activity namanya Sell Me This. Jadi, aku boleh minta teman-teman siapin kertas dan pulpen. Kita coba menyusun pidato bareng-bareng. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Take your time, teman-teman. Boleh diambil dulu kertas dan nggak harus pulpen. Pensil juga nggak apa-apa ya. Alat tulis aja pokoknya. Nih, kakak udah siap. Pulpen kakak warna pink. Andra sudah ada pulpennya. Sorry. Hana udah ada pulpennya. Alat tulis saja. Yes. Ya, tulis aja Andra. Boleh apa aja. Boleh pulpen, boleh pensil, atau spidol. Terserah ya. Oke, Tania udah kembali. Udah ada pulpen atau pensilnya, Tania? Oke. Andra udah ada alat tulisnya? Belum. Oke. Kita tunggu Andra sebentar ya. Dah. Oke, Andra. Pensil Andra saja. kalau masih bisa on cam ya, tolong tetap on cam ya, supaya kita tetap bisa melihat satu sama lain. Thank you, Andra. Sip. Nah, sekarang kita akan berlatih yang namanya Sell Me This. Apa tuh kira-kira? Sell me. Sell kalau dalam bahasa Indonesia ini kan bahasa Inggris ya, sell. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Beli. Jual. Jual. Sell ini artinya jual. Jadi kalau activity yang namanya sell me this adalah kita akan berusaha menjual. Atau kata lainnya kayak yang di bawah ini. Tujuan kita adalah meyakinkan audiens untuk membeli suatu barang. Suatu barang. Nah, sekarang mari kita coba menjual barang ini. Ini barang apa teman-teman namanya? Semangka. Semangka. Yes, ini barang namanya semangka. Boleh aku minta sekarang dalam waktu 2 menit, teman-teman coba tuliskan karakteristik, jadi ciri-ciri atau kelebihan dari semangka. Boleh ditulis sebanyak-banyaknya ya. Ciri-ciri. Mm-mm. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri itu misalkan dia warnanya apa, bentuknya seperti apa, atau mungkin rasanya gimana gitu. Boleh ya, ditulis banyak-banyaknya ya dalam waktu 2 menit. Boleh Oke. karakteristik atau kelebihannya. Iya, Dua-duanya. dua-duanya. Ciri-cirinya boleh, kelebihannya juga boleh. Oke. Kita mulai ya 2 menit dari sekarang. Nanti ditunjukin kertasnya. Oh, enggak kok. Kertasnya nggak akan ditunjukin, tapi nanti dibacain ya. Gitu. Rasanya manis.
Kalau pilih salah satu boleh kan, Kak? Pilih apa maksudnya, Andra? Pilih antara apa dan apa? Di antara karakteristik Oh, dan boleh. Iya. Boleh. Misalkan Andra mau tulis ciri-cirinya doang, boleh. Kalau mau tulis kelebihannya aja juga boleh. Waktunya 20 detik lagi ya, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Boleh aku minta tolong teman-teman bacain, tapi satu orang hanya sebutkan satu aja dulu ya, supaya semuanya dapat giliran. Nanti kita bisa bergilir dulu dari Hana, Andra, lalu Tania, kembali lagi ke Hana. Tapi kalau misalkan ternyata apa yang, misalkan Hana nulis 4, ternyata udah disampaikan semua sama Andra dan Tania, nggak apa-apa ya. Tapi kita sebutinnya satu-satu dulu. Oke? Jadi aku boleh mulai dari Hana. Hana, apa yang Hana tulis pertama? Semangka itu berwarna merah dan hijau. Warnanya merah dan hijau. Oke, terima kasih Hana. Boleh minta Andra? Internet aku. Andra, maaf banget barusan koneksi internet kakak terputus. Jadi kakak nggak dengar Andra tadi ngomong apa. Boleh diulang Andra? Semangka rasanya manis. Rasanya manis. Oke, makasih Andra. Aku boleh minta Tania berikutnya? Semangka bentuknya oval. Semangka bentuknya oval. Oke. Hana, masih ada lagi? Masih. Yuk. Semangka banyak bijinya. Banyak bijinya. Oke. Terima kasih Hana. Lalu Andra? Semangka ada vitaminnya. Semangka ada vitaminnya. Oke. Oke. Lalu Tania ada lagi kah? Rasanya manis. Rasanya manis. Ini tadi sama dengan poinnya Andra ya. Ada yang lain Tania? Biji semangka warna hitam. Bijinya berwarna hitam. Oke, ini melengkapi informasi dari Hana tadi ya, yang cuman banyak bijinya. Ini bijinya warna hitam. Thank you, Tania. Hana, ada lagi kah? Ada semangka ada airnya. Ada airnya. Dari Hana, ada airnya. Oke, aku boleh minta Andra. Andra, masih ada lagi? Semangka Mm-mm. dada. Sudah ya? Oke, nggak apa-apa Andra, thank you ya. Tania, masih ada lagi? Kulitnya bisa dibuat menjadi mainan. Kulitnya bisa dibuat jadi mainan. Boleh tahu nggak Tania, contoh mainannya kayak apa tuh? Untuk mainannya bisa kayak kapal-kapalan. Oke, bisa dibuat jadi mainan. Seperti kapal-kapalan ya. Oke, thank you Tania. Hana ada lagi? Masih ada makan semangka itu sehat tapi tidak boleh kelebihan. Kenapa tuh Hana nggak boleh kelebihan? Nanti kalau malam-malamnya nanti ke kamar mandi terus. Oke, jadi kalau makan semangka itu sehat karena kayak yang disampaikan Semangka bisa sama membuat semangka kalau makan terlalu banyak bisa membuat batuk. bisa bikin batuk kalau kata Tania. Nah, kalau misalkan kata Andra tadi, eh, kan Hana bilang kalau misalkan semangka itu bikin sehat karena ada vitaminnya gitu ya, kayak kata Andra. Tapi kalau kebanyakan karena dia banyak mengandung air gitu ya Hana, makanya jadinya kalau misalkan makannya kebanyakan kalau malam-malam jadi sering buang air kecil gitu ya. Nah, ditambah ini sama Tania, misalkan semangkanya manis banget gitu,
Makan banyak-banyak jadi batuk ya, Tania. Oke, sip. Nah, mungkin kita sampai sini dulu. Tadi aku mencatat teman-teman total bisa menyebutkan 10 karakteristik atau kelebihan. Keren banget nih. Nah, aku mau tanya sekarang. Kalau kita menjual barang ke orang nih, atau teman-teman misalkan lagi ke mall atau ke toko, atau ke Indomaret atau ke Alfamart, kira-kira teman-teman akan memilih barang atau mainan yang lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya? Kira-kira teman-teman akan lebih memilih antara mainan yang berwarna hitam atau mainan yang berwarna pink? Mainan Alat masak, Kak. berwarna pink. Berwarna Mainan pink. yang berwarna Warna pink. Warna pink. Mainan yang Kenapa? berwarna pink. Kenapa? Kayak Kenapa sisir kayak pilih- yang pink. Iya, ini emang sisir. Tapi kenapa akan lebih memilih mainan yang berwarna pink coba? Karena lebih terang. Karena lebih terang. Oke. Ada alasan lain kenapa akan pilih yang warna pink? Karena aku juga menyukai warnanya. Karena suka sama warnanya. Kalau dari Hana dan Andra, kira-kira kenapa pilih warna pink? Karena warna pink itu banyak disukai orang-orang. Banyak disukain orang-orang. Hana suka warna pink? Suka. Suka. Oke. Karena warnanya cantik ya, Hana? Ya. Iya, oke. Kalau Andra, kenapa akan pilih yang warna pink? Kenapa nggak yang hitam? Padahal yang hitam lebih gede nih, misalkan. Tapi kenapa pilih yang warna pink? Karena warna pink sangat disukai oleh perempuan. Sangat disukai oleh perempuan. Oke. Kalau biru Kalau birunya nggak suka, nggak apa-apa. Mungkin ada juga perempuan yang suka warna biru ya. Karena kan gender itu netral gitu ya. biru. sebenarnya. Adikku suka warna biru. Nah, itu juga ada kan yang suka warna biru. Nah, Aku tapi suka pink intinya biru. teman-teman, kalau kita mau beli suatu barang, kita cenderung akan pilih barang yang menarik buat kita, ya kan? Antara hitam dengan pink tadi, merah muda tadi, yang lebih menarik adalah yang pink, gitu kan ya? Nah, sama halnya di sini, kira-kira kalau kita diminta untuk menjual semangka ini, kita perlu memilih poin yang menarik dari semangkanya. Gitu. Nah, tadi kita udah mencatat beberapa poin. Ada poin yang warnanya merah dan hijau, rasanya manis, bentuknya oval, banyak bijinya, ada vitaminnya. Bijinya warna hitam, ada airnya. Kulitnya bisa dibuat jadi mainan dan semangka itu sehat gitu. Kira-kira kalau dari 10 poin itu tadi, emang susah diinget-inget ya. Tapi kalau dari 10 poin itu tadi, poin yang kira-kira ciri-ciri semangka yang menurut teman-teman menarik atau yang bagus, yang positif yang mana? Contohnya. Semangkanya berwarna merah dan hijau. Semangkanya berwarna merah dan hijau. Karena warna merah dan hijau itu menarik mata gitu ya, Andra? Ya. Itu adalah poin yang bisa kita sampaikan ketika melakukan pidato impromptu. Jadi, kalau misalnya teman-teman diminta untuk menceritakan atau menyampaikan pidato tentang semangka gitu ya. Teman-teman bisa pilih beberapa poin atau ciri-ciri dari semangka yang menarik. Kalau yang tadi Andra bilang mungkin warnanya merah dan hijau. Kakak coba pilih yang lain ya. Poin lainnya misalkan dia ada vitaminnya dan dia ada airnya. Ini poin yang mungkin kalau disampaikan segitu aja, semangka itu berwarna merah dan hijau. Dia ada vitaminnya dan ada airnya. Mungkin ini adalah poin-poin yang biasa aja gitu ya. Tapi teman-teman bisa merubah ini supaya merubah kalimatnya supaya menjadi kalimat yang positif, yang bertujuan meyakinkan audiens untuk membeli semangkanya gitu. Coba contohnya bisa kita ngomong kalau misalkan dengan membeli semangka yang sangat segar dengan warna merah dan hijau ini, kita bisa mengonsumsi banyak vitamin dan juga meningkatkan konsumsi air kita karena semangka mengandung banyak air.
Gitu. Jadi caranya kita mengobservasi dulu ya, kita lihat dulu apa aja sih ciri-ciri dari produk yang mau kita jual ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba latihannya ke produk berikutnya. Tapi sebelum itu, ada yang mau tanya? Belum ada ya? Kita lanjut dulu. Kita selesai jam berapa? Nah, kalau ini produknya apa namanya? Itu sepeda. Sepeda. Manfaat sepeda apa? Apa ya? Teman-teman, kalau sepeda dipakai buat apa? Bersepeda. Bersepeda. Jadi sepeda bisa membawa Andra dari rumah ke sekolah. Bisa nggak, Andra? Rumahnya jauh, Kak. Oh, kalau jauh nggak bisa Sebutnya. ya. Oke, berarti gini deh, ke warung deh, ke warung ujung gang. Bisa naik sepeda? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Dan naik sepeda itu menyenangkan. Gitu ya. Jadi yang teman-teman bisa lakukan adalah menyampaikan poin-poin itu tadi, bahwa dengan naik sepeda kita bisa menghemat waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan juga bisa membantu meningkatkan kesehatan, dan juga bisa bersenang-senang, meningkatkan mood gitu ya. Karena bersepeda itu menyenangkan gitu. Nah, ini juga ada si payung gitu ya. Nah, tapi ini ya teman-teman, itulah yang dimaksud dengan yang teman-teman bisa lakukan kalau diminta untuk melakukan impromptu speech. Teman-teman bisa memikirkan dulu 3 poin aja, 3 poin kelebihan yang tentang topik atau objek dari apa yang teman-teman perlu sampaikan, lalu mengembangkan kalimat-kalimat dari 3 poin atau 3 aspek penting itu tadi. Gitu deh. Boleh aku minta sekarang, tadi kan aku bilang aku mau kasih waktu teman-teman untuk memperkenalkan teman-teman ininya tadi. Kakak juga punya di sini, ini punya kakak. Tania coba. Tania tuh dari tadi kan masih dipegang tuh. Tania boleh memperkenalkan dan sebutkan 3 ciri-ciri dari teman Tania yang menarik. Yang menarik dia bentuknya kucing. Bentuknya kucing. Dia pun juga warnanya warna pink. Jadi lucu. Ini lucu. Oke, namanya dia siapa Tania? Pinky. Pinky. Oke. Lu ekornya juga enak dipegang. Ekornya juga enak. Kenapa enak tuh? Karena dia empuk? Bukan begitu. Mana Tapi ekornya? rasanya halus kalau dipegang ekornya. Oh, karena dia dari bulu ya, makanya dia halus gitu ya. Oke, Tania. Jadi itu tadi adalah berapa karakteristik ya? 4 karakteristik dari Pinky milik Tania. Dia warnanya pink, jadi dia sangat menarik dan dia merupakan seekor kucing, merupakan boneka seekor kucing, memiliki ekor yang halus, terbuat dari bulu-bulu, dan juga dia lucu, mengemaskan gitu ya. Oh boleh, thank you Tania. Aku boleh minta Andra sekarang untuk memperkenalkan? Ini Mm-mm. beruang. Beruang. Dia memakai baju berwarna putih biru dengan hati di tengahnya. Ya, good job Andra. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya rasanya sangat empuk dipegang. Empuk untuk dipegang. Lucu juga ya, dia menggemaskan juga ya Andra. Yes. Tadi yang dilakukan Andra teman-teman itu sangat-sangat baik ya. Andra berusaha mendeskripsikan, menceritakan apa yang dipakai sama si beruang. Dia memakai baju warna biru putih dan di tengahnya ada hati berwarna merah. Itu yang bisa Andra lakukan ke depannya kalau misalkan tiba-tiba diminta untuk bicara secara mendadak ya Andra. Nah, Oke, boleh berikutnya aku minta ke Hana. Thank you ya Andra. Ini boneka kucing berwarna coklat sama putih, dia lucu. Pas aku dipeluk malam-malam itu kayak mimpi indah di awan tidurnya.
Jadi enak. Wah, oke. Ada namanya nggak, Hana? Ada namanya Hani. Hani, oke. Hana memiliki boneka berbentuk kucing bernama Hani. Warnanya coklat dan putih, dia empuk, enak dipeluk. Dan ketika memeluknya di malam hari, Hana bisa merasa seperti bermimpi di atas awan. Gitu ya, Hana? Iya. Yes, oke. Well done, thank you, Hana. Good job. Jadi itu tadi juga yang dilakukan oleh Hana dan Tania. Itu adalah menyebutkan bentuknya menyerupai kucing, warnanya apa, bentuknya, warnanya, lalu sifatnya lucu, mengemaskan, maupun hal unik. Kalau tadi hal uniknya dari Tania, dia punya ekor yang halus, enak untuk dipegang dari si Pinky-nya Tania. Nah, kalau dari Haninya Hana, uniknya adalah ketika memeluk si Hani, Hana merasa aman, merasa seperti tidur di atas awan, bermimpi di atas awan gitu. Oke, berarti ke depannya apa yang harus teman-teman lakukan kalau diminta untuk melakukan pidato impromptu, harus memikirkan apa? Tiga apa? Memikirkan tiga apa kalau kita mau melakukan pidato secara mendadak? Tiga ciri-ciri ya. Tiga ciri-ciri yang menarik dari apa yang ingin kita sampaikan. Yes, gitu. Sambil juga memperhatikan apa? Artikulasi. Selain artikulasi, apalagi yang perlu diperhatiin? Tempo. Tempo, yes. Selain tempo, apalagi? Bagusan ada artikulasi, ada tempo, apalagi? Nada. Nada, ya. Selain nada, apalagi? Intonasi. Intonasi, selain intonasi ada lagi? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Kontinasi. Bahasa tubuh. Intonasi dan bahasa tubuh. Tania, maaf, Tania bilang apa? Intonasi. Yes, intonasi, naik turunnya nada. Oke, sip. Kalau gitu. Nah, jadi teman-teman hari ini udah belajar apa dong? Kita kan udah pertemuan terakhir nih. Kira-kira apa aja yang teman-teman udah pelajarin dari Tadi 4 kita ini? udah belajar tentang Intonasi. Tempo. Bahasa tubuh. dan juga kita Nada. belajar tentang nada suara. Nada suara. Oke. Thank you, Andre dan Tania. Hana, kita belajar tentang apa hari ini, Hana? Apa yang Hana pelajari hari ini? Hana masih mute, Hana? Oh, masih berpikir ya? Nggak apa-apa. Dulu, Hana? Intonasi. Intonasi. Asia. Hana masih di mute, maaf. Nggak kedengeran suaranya, Hana. Bisa diklik dulu. Ya, oke. Belajar pidato. Hmm. Gerakan tubuh. Hmm. Mus. Sudah? Ada lagi? Oke, nggak apa-apa, sudah bagus. Kita belajar tentang pidato. Itu juga yang kita lakukan ya dengan teman-teman kita hari ini. Dengan Beruang, dengan Pinky, dengan Hani. Kita belajar melakukan impromptu speech, pidato impromptu. Kita belajar tentang artikulasi, intonasi, nada, tempo, dan juga bahasa tubuh. Nah, teman-teman, kalau gitu, ini sudah mengakhiri pembelajaran kita selama 1 bulan terakhir ini. Aku boleh minta teman-teman untuk cerita dulu gimana pengalamannya ikut kelas ini selama 1 bulan terakhir. Seru. Oh, oh terima kasih, Andra. Dari Tania. Seru dan enak.
Seru dan enak. Oke. Thank you, Tania. Hana? Aku merasa senang dan bisa belajar dengan teman-teman baru. Oke, seneng dan bisa belajar sama teman-teman baru ya. Oke, kalau gitu kakak juga senang banget punya kesempatan untuk kenal dengan teman-teman dan berbagi ilmu tentang public speaking ini. Kakak berharap nanti kalau ada kesempatan untuk ikut-ikut kegiatan storytelling, speech, apapun itu teman-teman mau coba, karena ini adalah kesempatan yang bagus sekali untuk mengembangkan keterampilan public speaking teman-teman. Pun nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh masih diajukan lewat WA di grup atau di personal chat juga nggak masalah. Oke, kalau gitu ini sudah pertemuan terakhir kita. Kakak mau minta maaf ya kalau selama ini ada tutur kata yang salah. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas ini dengan baik, Hana, Andra, dan Tania. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Ya. Oke, thank you semuanya. Dadah. Oke, kakak end meetingnya ya.